Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan One House Channel. Oke, kali ini saya mau menghadirkan sesuatu. Tentu saja masih dalam tema dunia tanaman. Mungkin ada yang tahu saya sedang membuat apa? Iya betul, ini adalah proses pembuatan mol nasi basi atau biasa disebut dengan mikroorganisme lokal dari nasi basi yang telah difermentasi. Kalau untuk proses pembuatannya, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu ya. Prosesnya itu sangat sederhana, hanya membutuhkan beberapa bahan saja, seperti nasi yang didiamkan beberapa hari hingga berjamur. Kemudian, larutan airnya bisa menggunakan air biasa atau juga air sumur, bisa juga menggunakan air leri atau cucian beras. Sedangkan makanan mikroorganismenya sendiri bisa menggunakan molase atau gula merah ataupun gula pasir. Dan untuk proses pembuatan lengkapnya, kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu dengan judul Membuat Pupuk Cair dari Nasi Basi. Di video ini saya akan membahas tentang beberapa manfaat nasi basi untuk tanaman. Nah, apa saja manfaat nasi basi untuk tanaman dan bagaimana cara memanfaatkannya? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, yaitu sebagai bahan pembuat kompos. Nasi basi sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompos dengan sampah dapur lainnya seperti sampah sayur, buah, dan bahan organik lainnya, sehingga kompos yang dihasilkan lebih berkualitas. Karena selain mengandung berbagai unsur hara dari sampah dapur organik, juga mengandung mikroorganisme baik yang tumbuh dari nasi basi tersebut, dan menjadikan kompos yang dihasilkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi tanaman. Kemudian yang kedua, nasi basi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan POC atau pupuk organik cair. Tentunya dengan cara seperti di awal tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu dengan mencampur nasi basi yang sudah berjamur dengan molase dan dimasukkan ke dalam larutan air cucian beras ataupun air biasa, kemudian didiamkan 7 hingga 10 hari hingga proses fermentasi selesai. Lalu proses aplikasinya dicampur air dengan perbandingan 1:10 atau 1:15. Kemudian air disemprotkan merata ke seluruh tanaman. Yang ketiga, dapat diolah menjadi mikroorganisme lokal atau mol sebagai pengganti EM4. Jika biasanya kita membeli EM4 di pasaran dengan harga kisaran 20 hingga 25.000 per botol, harga di tiap daerah masing-masing beda-beda ya. Kalau di daerah saya maksudnya kisaran harganya antara 20 hingga 25.000 per botol. Tentunya dengan cara ini kita akan lebih menghemat keuangan kita dalam pemberian pupuk organik cair. Tapi tentu saja mol ini sama fungsinya dengan EM4, yaitu sebagai penyubur tanah, sebagai dekomposer, dan juga bisa sebagai starter dalam proses pembuatan kompos padat. Kemudian yang keempat, dapat diolah menjadi pestisida organik. Caranya adalah setelah proses fermentasi selama 7 hingga 10 hari selesai, larutan ini bisa langsung digunakan dengan menyaringnya terlebih dahulu, kemudian disemprotkan ke tanaman yang terkena hama tanpa perlu menambahkannya dengan air, karena larutan ini sudah cukup ideal untuk langsung disemprotkan ke tanaman. Hanya saja lakukan penyemprotan secara bertahap ya, dengan jumlah sedikit terlebih dahulu sambil dipantau keadaan tanamannya. Setelah disemprot, lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke kawan semua, demikianlah ulasan tentang manfaat nasi basi untuk tanaman. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon diralat. Silahkan tulis di dalam kolom komen. Semoga video ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.